Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu alaina wa waqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahini wala majnun. Para jamaah, di dalam ayat yang ke 25, 26, 27, 28, 29 dari surah At-Tur, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dari keterangan yang kemarin, yatufu alaihim ghilmanul lahum kanahum lu'lu'um maknun. Orang di surga itu katanya wa aqbala ba'duhum, sebagian mereka menghadap ala ba'din, kepada yang lain. Berarti apa? Enggak mungkur-mungkuran. Apa? Mungkur-mungkuran itu apa? Jutaan apa ribuan? Bahasa Jawa itu antiknya. Nuwun sewu. Mulai biyen nuwunnya itu sewu. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din. Jadi kalau orang ingin menjadi penghuni surga, jangan suka melengos. Jangan suka membuang muka. Hadapi orang itu dengan senyum. Tapi kalau ada temannya, kalau sendirian senyum, ya bisa dibawa ke menur. Jadi waqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun, sambil saling tanya, ya, tegur, sapa, tanya. Yas'alu ba'duhum ba'dan amma kanu alaih wa ma wasalu ilaih talazzudan wa'tirafan bin ni'mah. Sebagian bertanya kepada yang lain tentang apa yang kanu alaih, yang mereka sedang menerima balasan. Kamu dulu itu sholatnya banyak, kamu dulu itu ngaji terus, dapat apa? Gitu. Ya paling enggak nanti jawabannya ketenangan hidup, iya kan? Ketenangan. Dan itulah yang dicari oleh orang.
Orang montang manting berangkat isuk mulai sore itu adalah untuk mencari ketenangan, mencari kebutuhan hidup. Wa ma wasalu ilaih, dan apa yang sampai padanya. Jadi karena Allah itu selalu akan memberikan balasan setiap perbuatan hambanya, karena Allah itu punya sifat syakiron alima. Di mana itu? Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayatnya 147. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alim. Allah tidak akan menindak kalian selama kalian itu beriman dan bersyukur, karena Allah adalah zat yang mensyukuri. Nah, di keterangannya mensyukuri itu ada 3: membalas semua perbuatan hambanya, menghapus kesalahan-kesalahan hambanya, dan menambah nikmat. Berarti orang kalau ingin hidupnya itu serba nikmat, apa? Syukur. Dilak-diluk syukur. Alhamdulillah, enak ini. Alhamdulillah. Termasuk jenengan sekarang bisa ada di masjid begini nih. Ya. Oh, ini harus alhamdulillah itu. Karena ada orang lain bukan di masjid malah sedang bermaksiat. Ada loh. Jam-jam sekian, jam berapa? Jam 4.28. Kok Pak Faisal tahu? Itu saya ngelirik itu 4:30. Jadi ada orang itu 4:30 malah sedang bermaksiat, sementara ada konconya 4:30 sedang ngaji di masjid walaupun agak itu. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Jadi jadilah orang yang dalam tindak tanduknya itu sudah niru orang ahli surga, yaitu saling takon. Paling enggak kan yang ditanyakan apa? Kalau kecil, yang kalau ketemu dengan anak yang masih nom, sudah selesai kuliahnya, nah, kan gitu. Kalau yang rodok tua titik wis kerja dindi, nah, lebih tua lagi sudah kawin. Nah, kalau tahu bahwa kapan itu dia kawin, nah, anaknya piro? Kamu kawinnya berapa tahun berapa atau berapa tahun sebelum ini? 2 tahun yang lalu. Oh, kalau gitu anaknya 1 dah. Enggak, 3. Hah? Kawinnya 2 tahun, anaknya 3. Karena apa? Yang kedua kembar. Bisa. Ada yang belum diberi. Oh, kalau belum diberi, coba cari kegagalan, kekurangannya. Oh, terlalu capek. Kurangi kecapeannya. Ya. Sudah Pak Faisal, malah saya dulu begitu kawin itu langsung honeymoon. Kemana? Ke mana? Gresik sebelah sana ini. Benjeng. Honeymoon kok di Benjeng. Honeymoon itu ya di hotel apa, istirahat, betul-betul istirahat sehingga sperma dan ovumnya itu betul-betul sehat, gitu. Sebab kalau spermanya nggak sehat, ovumnya nggak sehat, nggak jadi. Nah, jadi memang gitu tuh usaha-usaha itu dikerjakan. Adapun sudah usaha kok masih belum, nah itulah Allah memang sudah menentukan seperti itu. Cari yang lain, cari
Kalau usaha lahir sudah, sekarang batin. Katanya ayat 10, 11, 12 surahnya surah Nuh. Surah Nuh. Surah Nuh itu berapa? Surah 71 ayat 10, 11, 12 itu Allah menyatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin. Yang kesimpulannya, orang yang banyak istighfar, kebutuhan air dicukupi, kebutuhan duit dicukupi oleh Allah, dan anak wa banin. Itu ada sudah. Saya sudah istighfaran kok belum? Ya tunggu dulu, sing sabar dulu. Nabi Ibrahim itu minta anak baru diberi setelah 72 tahun. Dari awal-awalnya selak selak berlanjut ya mungkin nggak sampai. Terus pokoknya. Jadi saling tanya. Kalau ketemu Pak Musin tanya, ya Pak, lancar Pak Musin? Oh lancar. Saya punya punaan masih nganggur, jenengan angkat jadi pegawai. Anaknya jujur Pak enggak? Oh jujur. Ya lihat pamannya. Oh aduh, dia sebagai pamannya. Atau gitu, saling. Nanti yang lain juga nanya lain. Kamu punya jago tak? Dwi? Wah, pas itu. Saya punya apa? Lawannya jago apa? Babon. Maksudnya kamu punya anak lanang tak? Nah, punya. Loh, saya punya anak wedok. Ya apa kalau bisanan? Gitu. Jadi orang ketemu itu bukan rasan-rasan. Ya, kalau rasan-rasan itu nanti hasilnya duso, iya kan? Duso. Bisa. Katanya ayat berapa itu yang bilang duso itu? Ayat 13. Sebelum 13 berapa? Surahnya 49. Surah 49, surah Al-Hujurat di ayat 12 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ja'tanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonn ism wa la tajassasu wa la yaghtab. Nah itu, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kamu suka nggunjing, suka ngerasani yang lain. Karena itu nanti sama dengan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Maukah di antara kalian itu makan daging saudaranya yang sudah mati? Mesti nggak suka. Artinya orang rasan-rasan itu disamakan oleh Allah dengan orang yang makan daging bosok. Na'udzubillah. Tapi karena itu gaib, hal-hal yang gaib, maka perutnya tetap kelihatan seperti itu. Sebetulnya itu dalamnya isinya daging bosok kabeh, naudzubillah. Enak ya tasa'alun tadi itu ya, saling takon ini, tanya keluarga, tanya pekerjaan, tanya siapa yang nganggur dan semuanya itu katanya dilakukan di surga itu talazzuzan, untuk merasakan kenikmatan, lazat. Wa'tirafan bin ni'mah, dan saling mengakui kenikmatan yang Allah berikan. Ya mestinya beda dengan yang sebelumnya, ya, yang ahli neraka. Lalu Allah menceritakan kelanjutannya. Ayat 26, qalu, mereka berkata, ima'an ilaha apa? Ala ila illatil wusul. Ima itu apa? Ima itu petunjuk
Apa diartikan apa? Isyarat ya, ima isyarat. Memperolehnya tadi itu illatil wusul, memperoleh kenikmatan tadi itu ya, memberikan isyarat apa katanya, inna kunna qablu, sesungguhnya kami sebelum ini ya, qablu itu berarti sebelum ini, fi ahlina, di tengah-tengah keluarga kami, fid dunya, pada waktu di dunia kami dulu itu suka musyrikin, takut, khaifin min azabillah, kami dulu itu takut dari adab Allah. Karena orang kumpul-kumpul di keluarga itu kadang-kadang ada juga yang melakukan maksiat ya, tapi karena takut sama Allah enggak. Pernah jenengan kerungu ada anak kakak beradik sering di rumah bersamaan, guyon-guyon, bapak ibunya sering ke keluar kota, lama-lama apa? Berzina. Pernah kan? Artinya sesekali kita pernah kerungun gitu. Lah gitu tuh harus dihindari. Nah, guyon ya guyon, tapi jangan sampai menjurus ke situ. Walaupun itu kakak adik, pokoknya laki dan perempuan itu tidak boleh terlalu los, karena nanti ada setan. Yang nomor 3 nanti setan. Sampai apa tadi? Musyrikin. Nah, kami dulu di tengah-tengah keluarga kami takut kepada Allah. Seumpama ada keluarganya yang makan makanan haram, dia tidak mau. Tidak, saya kalau bisa nasihati, kalau tidak hindari. Ya itu katanya. Karena takut kepada Allah, maka famannallahu, setelah 26 apa? 27, famannallahu alaina, maka Allah memberi karunia kepada kami, bil maghfirah, dengan ampunan, wa waqona, dan Allah menyelamatkan kami, menjaga kami, adzabas samum, terhadap siksaan neraka. Ai annar ya. Adzabas samum ai adzaban nar, siksaan neraka. Karena apa? Karena siksaan itu katanya, mengapa dikatakan siksaan neraka itu dikatakan adzabas samum ya, liduhuliha fil masam. Karena siksaan itu loronya, apa loronya itu? Sakitnya itu sampai masuk ke dalam pori-pori, subhanallah. Bukan hanya di luarnya saja, sampai ke dalam rasanya. Sehingga diistilahkan dengan adzabas samum. Itu. Wa qalu imaan aidon. Mereka berkata lagi sebagai apa tadi? Imaan tadi? Isyarat. Ya, apa tadi? Isyarat. Inna kunna min qablu, sungguh kami, min qablu, sebelum ini, berarti masih ai fid dunya, pada waktu di dunia, nad'uhu, kami menyembah Allah. Nah, itu. Jadi orang selamat di akhirat itu karena pada waktu hidup di dunia nyembah Allah. Ya, subuh-subuh apa? Tangi, ambil wudu, bahkan kalau bisa bangun tidur terus tidak lupa, habis mandi tahajud. Itu insya Allah ya, kalau kita mengerjakan yang seperti itu akan diselamatkan oleh Allah. Famannallahu alaina wa waqona.
Jadi kita selamat itu karena ya diselamatkan oleh Allah. Apalagi zaman sekarang, ya. Kanan kiri kita itu banyak sekali cobaan-cobaannya. Tapi kalau Allah menyelamatkan, tidak masalah. Seperti orang di tengah jalan, di padatnya kendaraan, tapi kalau Allah menyelamatkan, ya berangkat pulang selamat. Karena apa? Karena Allah meletakkan malaikat di depan dan di belakang. Katanya surah Ar-Ra'd ayat 11. Surah Ar-Ra'd itu surah keberapa? 13. Ayatnya 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfih. Bagi setiap orang ada beberapa malaikat yang silih berganti, yang satu di depan, yang satu di belakang. Tugasnya apa? Yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaga sesuai dengan perintah Allah. Ya? Ada yang kiri, ada yang kanan, itu yang mencatat amal, raqib atid. Ya, seperti sekarang ini yang nyatet raqib. Tapi raqibnya kadang-kadang menang. Setelah ditanya, "Kip, raqib, kamu kok menang?" Wongnya ngantuk ngono. Jadi ini raqib. Ketepaan, ya, istirahat dulu. Karena yang dijogo sedang mengheningkan cipta. Inna kunna min qablu. Jadi yang di depan tadi tanpa min, qablu gitu saja. Iya, yang di depan itu. Inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Yang ini inna kunna min qablu nad'uhu ay na'buduhu muwahhidin. Kami dulu menyembah Allah dan mengesakan. Wahid itu kan esa satu, ya. Muwahhidin berarti mengesakan Allah. Innahu, sungguh dia itu, siapa? Allah, ya. Innahu huwal barrur rahim. Innahu ini katanya bil kasri, dibaca kasroh hamzahnya i. Innahu isti'nafan, sebagai kalimat awal, kalimat pertama. Wa in kana ta'lilan, walaupun dia itu menunjukkan arti ilat. Ilat itu mestinya sebelumnya sudah ada. Wa in kana ta'lilan maknan, dari segi makna taklil. Tapi bisa juga wabil fathi, dibaca fatah, dibaca fathah, ya. Taklilan lafdzun, taklil secara lafdzun. Jadi innahu boleh, annahu boleh, dibaca annahu boleh. Tapi kita nggak usah ngane-nganei, ya. Walaupun punya alasan yang umum apa? Innahu, sudah baca innahu saja. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa dia Allah, al-barru al-muhsinu as-sadiqu fi wa'di, yang selalu berbuat baik atau selalu memberikan kesempatan untuk melakukan baik. Itu Allah, itu al-barr. Salah satu al-asmaul husna, ya, al-barru, al-barr, ar-rauf, ya. As-sadiq, dan yang benar fi wa'dihi, di dalam janjinya. Jadi Allah itu sudah selalu berbuat baik kepada kita dan selalu benar janjinya. Itu masuk kategori al-barru, al-barr. Kalau istighosah kita 4 kalimat hampir akhir itu, kalau dulu malah akhirnya apa? Bismillahi, masya Allah, la yasukul khair, Bismillahi masya Allah, la yasrifu su, Bismillahi masya Allah, maka min nikmatin fa minallah, Bismillahi masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. 2 yang depan, la yasukul la yasukus khair illallah,
tidak ada yang menggiring kepada kebaikan kecuali Allah. Jadi jenengan bisa hadir ke masjid ini karena digiring oleh Allah, digiring kepada kebaikan. Sementara ada orang yang digiring ke pasar, jam-jam sama ini nih, padahal di pasar itu apa? Ya paling tengok-tengok, ya enak, nah kan gitu, enak apa namanya, mampir ke masjid, ke rumah Allah, supaya Allah apa melimpahkan al-barrunya itu, al-muhsin as-shadiq fi wadi, ar-rahim, dan Allah itu maha penyayang, al-azimir rahmah. Jadi kasih sayangnya itu besar sekali. Bahkan apa katanya? Bahwa wa rahmati wasi'at kulla syai'. Di mana itu? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku melingkupi segala sesuatu. Jadi semua kita bisa lunggu dengan enak itu karena rahmat Allah dan sebagainya. Kalau orang udunan itu mesti lalu ambil merengis gitu, lalu miring-miring, lalu ustadznya dirasani, suwini ustadz. Maka katanya ayat 29-nya fadzakir. Maka dari itu Rasul teruskan kamu memberi peringatan, dum ala tadzkiril musyrikin, teruskan kamu memberi peringatan kepada orang-orang musyrik, wala tarji', dan jangan kamu balik, wala tarji' anhu liqaulihim lak, karena kata-kata mereka kepadamu kahinun majnunun. Jadi Nabi itu kadang-kadang dikatakan tukang tenung, dikatakan wong gendeng edan. Kamu ndak usah balik, artinya ndak usah direken, no rekan. Biarkan apa namanya anjing kafilah. Tapi kalau ngomong gitu itu terus yang dianggap anjing lalu bengok-bengok. Loh, awak-awan dianggap anjing. Kayak mahasiswa di UIN ya, mau ujian di hadapan penguji lalu membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Itu kalau Pak Zahro bilang, apa saya dianggap Fir'aun? Itu kan kata-kata Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun, ya, Rabbi shrah li sadri. Nah, tapi nggak usah lihat ceritanya, tapi itu adalah doa untuk melancarkan kan gitu. Tapi namanya anak yang diuji ya mesti wedi dia omongin gitu, langsung cep. Tapi enggak apa-apa, itu ada dalam Quran, doa dalam Al-Quran. Apa katanya? Fadzakir, maka berilah peringatan, fama anta, maka kamu itu tidaklah, jadi ma itu tidak, anta kamu, binikmati rabbika, dengan nikmat dari Tuhan kamu, ya, biin'amihi alaik, bikahinin, kamu itu bukan tukang tenung, wala majnunin, dan bukan orang gila. Teruskan aja, walaupun kamu dikatakan orang gila, terus saja. Ya. Artinya dalam memperjuangkan agama, dalam berdakwah kita usahakan terus semampu kita, ya, kesempatan yang kita punyai. Karena disitulah nanti apa namanya invest kita untuk nanti di akhirat, ya, di akhirat. Itulah para jamaah materinya.